Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Baihaqi. Kali ini gue mau review film judulnya Flora and Son. Ini adalah film terbarunya sutradara dan penulis John Carney. Kalau kalian suka Once, Begin Again, Sing Street pasti pernah nonton film-filmnya. Dan kemarin tuh bikin series Modern Love di Prime. Udah lama banget nggak bikin film, terakhir 2016 dan 7 tahun kemudian baru bikin film panjang lagi, yaitu Flora and Son. Ini baru banget tayang 28 September kemarin di bioskop terbatas, di Indonesia juga termasuk, tapi 2 hari kemudian juga tayang secara streaming di Apple TV karena ini originalnya. Kalau sinopsisnya sendiri itu tentang Flora, tipikal ibu yang suka dugem, suka main karena dia masih muda gitu, mamah muda, jadi masih ada gelora untuk bermainnya tinggi. Ya udah, anaknya mungkin kayak diurus kenanya aja. Nah, dia berusaha di sini untuk lebih dekat sama anaknya dengan cara awalnya ngasih gitar ketika si Max ini ulang tahun, tapi si Max ini nolak. Dari situ dia belajar main gitar sama si Jeff yang meranin tuh Joseph Gordon-Levitt, latihan si Flora ini sampai dia bisa, dan akhirnya berusaha pelan-pelan dan cukup berhasil mendekatkan dirinya sama si anaknya ini, Max. Tipikal emang filmnya John Carney banget kali ya. Premisnya itu sederhana, tentang 2 orang ibu dan anak yang mendekatkan satu sama lain, yang awalnya punya jarak terus memutus jarak itu dengan musik kalau di sini. Nah, secara premis itu oke, simple banget, dan dari awal sampai akhir itu fokus ceritanya menceritakan tentang Flora dan anaknya ini. Sebenarnya ini film gue nggak tahu ya kenapa, kalau ngeliat iklannya Apple itu tuh kelihatan banget gelapnya, warnanya tuh kontras gitu ya, terang gelapnya. Dan di sini tuh filmnya juga begitu ya, apa nggak tahu mungkin itu SOP atau kayak emang standarnya Apple. Ini film kerasanya gambarnya tuh Apple banget karena kontrasnya gitu ya. Terus judulnya juga simple, Flora and Son, bukan yang kayak panjang-panjang. Nggak tahu ya, gue ngerasanya sih gitu. Mungkin kalau kalian juga ngerasa gitu ya bisa jadi ya. Abis itu yang paling inget lagi gue ya itu actingnya sih, Ivy Hewson manggilnya apa sih? Pokoknya anaknya Bono nih, si yang jadi Flora itu jago banget sih actingnya menurut gue. Actingnya tuh ibu-ibu stres, ibu-ibu ugal-ugalan gitu, yang masih muda, yang pengen masih berandalan, yang pengen senang-senang terus gitu tuh dapat banget. Itu tuh ngingetin gue sama film Florida Project yang ibu sama anak juga. Si ibunya ini tuh karakter sama ibu yang berandalan, ibu yang ugal-ugalan, masih muda juga, rambutnya juga begitu. Conran Kinlan juga oke, Jack Reynor juga oke, jadi Ian, Joseph Gordon-Levitt juga oke gitu sebagai Jeff. Perasaan ibu dan anaknya ini seperti apa, hubungannya itu mulai terjalin karena musik tuh juga kerasa banget, karena actingnya tuh oke banget. Lagunya sih pasti ya, John Carney ciri khas musiknya tuh dia banget menurut gue. Musiknya tuh easy listening, pop gitu ya, gampang diinget, dengan lirik-liriknya juga sebenarnya nggak ribet. Setelah beberapa kali nonton film dan juga seriesnya di Modern Love tuh, dia nih kayak gini nih. Dia nih orang yang bisa bikin musik, bikin lirik yang emang pop dan bisa didengerin orang. Ketika dimasukin film tuh juga cocok, tepat dengan momen-momennya, karena mungkin ya ritmenya juga udah kebayang, penempatannya juga udah kebayang. Terus kalau ngomongin John Carney juga, dia secara directing masih dalam zona nyamannya dia, zona yang bisa banget dia lakukan, dia bisa eksplorasi, dia emang jago lah di bidang si hubungan karakter satu sama lain gitu. Di sini anak dan juga ibunya, dan hubungannya itu dieksplor dengan cukup menarik dengan musik. Nah, skenario walaupun rapi, tapi dia tuh nggak terlalu dramatis. Maksudnya dari tiap adegan per adegan itu nggak langsung yang kayak gimana atau marah-marah kayak gimana gitu. Jadi emang pelan-pelan banget. Jadi ngerasanya tuh sebagai penonton gue ngerasa kayak ya oh iya gini, oh iya gitu, oh iya gini. Nggak langsung dek gitu di tiap bagian perubahan-perubahannya, tiap adegan ataupun tiap sequence dan plotnya gitu. Jadinya emang pelan-pelan. Misalnya ibunya ini pengen memperbaiki hubungannya sama anaknya tuh awal-awal, itu juga nggak terlalu berasa banget kalau nggak terlalu ngeh gitu ya. Awal-awal ngasih gitar terus kayak oh ya udah, dia udah mulai, terus dia mau belajar gitu. Konfliknya nggak begitu klimaks lah menurut gue. Jadi ya pelan-pelan naik tangga dramatisnya. Gue ngerasa nggak ada subplotnya gitu ya, sama nggak ada karakter lain yang mencuri perhatian atau punya hal yang menarik dibandingkan Sing Street tuh karakternya cukup banyak, terus banyak karakter yang menarik juga. Sementara di sini tuh ya nggak ada subplot lain, mungkin hubungan suaminya Flora gitu ya dengan si Flora sendiri, ataupun dengan Flora dengan Jeff, itu juga nggak selesai. Jadi kayak
nggak ada hal lainnya gitu yang bisa lebih jadi bumbu-bumbu cerita itu sih. Oke, kalau adegan pasti adegan ending ya. Endingnya gue juga udah kebayang nih, pasti endingnya adalah manggung nih ibu anak. Tapi ternyata manggungnya nggak cuma ibu sama anak doang, tapi ya tonton aja sendiri. Ya kerasa lah gimana hubungan mereka udah berubah gitu dari awal, dan juga lagunya kayak gimana sih, penasaran dong. Dan di sini dinyanyiin dan ya bener-bener khas John Carney banget, isi listening pop gitu, dan ada sampuran elektroniknya karena si Max ini suka musik elektronik gitu, itu oke juga. Ini yang menurut gue yang paling bagus ya, adegan si Flora sama si anaknya Max ini bikin musik gitu, duduk berdua terus nyanyiin, ngasih lirik-lirik, terus juga bikin video klip buat si cewek yang anaknya suka, Samantha. Itu tuh bagus banget sih, proses itu yang bagus, dan itu juga diomongin sama si Max ketika dia masuk ya penjara anak-anak remaja gitu ya. Dia bilang kalau emang momen terbaik dalam hidupnya itu ketika dia tuh bikin musik sama ibunya Flora, karena di situ emang momen apa ya, momen klimaks ya kali ya di film ini buat gue. Dan itu dapat banget sih hubungan antara mereka berdua, dan juga kedekatannya, chemistry-nya tuh kelihatan banget. Oke. Kalau skor gue sih 7 dibandingkan film-film dia sebelumnya ataupun serialnya, lebih bagus sebelum-sebelumnya. Kalau ini ya bagus, tapi nggak cukup berkesan sih buat gue, karena ya udah gitu aja kali ya gue ngerasanya, dan nggak se-Begin Again gitu ya lagunya, se-oke itu, dan bisa ngeboom banget gitu, viral di mana-mana lagunya Begin Again. Walaupun mungkin orang nggak tahu filmnya, bahkan Sing Street tuh lebih oke gitu secara cerita, lebih seru dibandingkan ini tuh bisa lebih seru lagi menurut gue. Jadi adegan-adegannya bisa lebih main-main lagi mungkin. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau ada yang nonton juga sebenarnya sampai habis, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya. Bisa nyumbang juga di Saweria biar bikin kontennya lebih rajin dan lebih variatif lagi. Terus sekarang kita juga ada Instagram, Twitter, ada Discord juga, dan nantinya akan ada konten-konten original untuk khusus membership. Banyaklah fasilitas lainnya yang menarik. Begitu. Apa akhir tahun ya, pokoknya siap-siap lah. Oke. Dadah.